Jadi keselamatan itu dimulai dari kelahiran Yesus. Itu firman menjadi manusia melalui memakai seorang perempuan yang suci, namanya Maria. Haleluya. Itulah permulaan keselamatan. Jadi bukan waktu para nabi-nabi, bukan waktu dulu. Dari masa, karena sebelum kelahiran Yesus sudah ada waktu, diperhitungkan dari umur Adam itu sampai kelahiran Yesus, itu diperkirakan sekitar 4.000 tahun. Jadi itulah yang diselidiki para nabi-nabi, keselamatan. Kapan itu terjadi? Setelah Maria melahirkan. Nah, jadi itu adalah permulaan keselamatan. Arti nama Yesus sendiri, siapa tahu? Dia menyelamatkan umatnya dari dosa. Haleluya. Nah, itu diselidiki Nabi. Apalagi kita harus mengerti. Jadi kita bersyukur ini sesudah Yesus datang, berarti kita bisa diselamatkan. Ini saudaraku. Jadi kalau dulu bangsa Israel itu belum diselamatkan. Padahal mereka itu udah dipilih mulai dari Abraham, Ishak, Yakub. Yakub berkembang di Mesir. 400 tahun di sana, 400 tahun sebagai budak, 30 tahun sebagai orang yang dimuliakan karena ada di situ raja yang hebat. Siapa namanya? Yusuf. Itu. Jadi mereka keluar dari sana berkembang dengan luar biasa. Nanti di Gunung Sinai mereka mendapat ketetapan ibadat, itu berintikan agama Taurat. Haleluya. Nah, sesudah Yesus khususnya sudah mengerjakan keselamatan, mati dan bangkit. Keselamatan adalah kepada semua, bukan lagi orang Yahudi saja. Dalam Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh bumi. Baca dulu. Iya, baca, bantu. Markus 16 ayat 16. 15 dulu. Ayat 15. Dulu. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Iya, inilah saudaraku. Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang maha baik, yang maha pengasih. Dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mengajak kita membaca suratan Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama. Satu Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Saya baca firman Tuhan ini terlebih dahulu. Beberapa ayat. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia
yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Saya bersyukur, saudara-saudaraku, ya. Satu, diselidiki oleh para nabi-nabi, dan yang kedua, ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih, masa dan berkat-berkat itu harus kita mengerti kapan terjadinya. Karena kita sudah baca keselamatan, tujuan iman itu diselidiki oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi ada waktu tertentu di mana berkat itu ya bisa dicurahkan. Jadi makanya saudara-saudaraku, menyelidik artinya memberi perhatian yang lebih. Itu menyelidik. Jadi orang Kristen yang keberkatan, yang tepat mendapat berkat, itu harus memberi perhatian yang sungguh-sungguh. Penyelidik itu tidak sembarang hanya lihat, tidak sembarang hanya lewat, tapi memberi perhatian, bila perlu dengan segala peralatan, bila perlu peralatan yang lebih canggih. Namanya menyelidik. Saya kadang-kadang kalau baru menyelidik buku, udah pakai kacamata kan, tambah alat. Saya tambah lagi dengan pembesar. Karena benar-benar harus diperhatikan, saudara-saudara. Ya, jadi di sini kita perhatikan keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi menyelidik kapan terjadinya keselamatan itu. Jadi ada waktu Tuhan Bapa yang pencipta langit bumi segala isinya menyatakan diri pertama dalam pekerjaannya sebagai Allah pencipta alam semesta.
Nanti ada waktunya juga Tuhan memberikan keselamatan. Itu yang kita baca sekarang. Dan ada nanti waktunya penyempurnaan. Dan sangat baik kalau kita sudah mengerti di mana posisi kita. Ini yang sangat penting, saudara-saudaraku. Saya mau mengajak kita untuk melihat dari kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 3. Ya, kalau ada yang suka baca, bantu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Haleluya. Enggak usah deh. Enggak bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ini. Oh, goyang-goyang. Oh ya dah, enggak usah. Kita tunggu yang baru. Baik, Yohanes 1 ayat 1 kita sudah dengar. Itu kita bisa melihat keadaan Allah pencipta pada awal sekali. Jadi yang ada pada saat itu adalah Allah itu sendiri. Itu di dalam Kejadian pasal yang pertama, dilanjut sampai selanjutnya, Roh Allah memperhatikan, melayang-layang, itu juga meneliti. Ya, karena kalau hanya sekedar lalu, melayang saja sudah. Tapi kalau melayang-layang, balik-balik lagi. Nah, itu. Sama kayak pesawat pembom, itu harus benar-benar meneliti. Ya, jadi pada saat dulu juga Roh Allah melayang-layang. Barangkali boleh juga dibaca biar semua jelas. Ya, Kejadian 1 mulai 1. Kejadian 1. Pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Ini Roh Allah. Jadi Allah, baru kita sudah lihat lagi ada Roh Allah yang melayang-layang. Terus Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. iya, jadi sampai di situ ada Allah, Roh Allah yang melayang-layang, baru kita juga mendengar berfirmanlah Allah. Ada firman Allah. Kenapa kita harus perhatikan itu? Karena dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini sangat kita butuhkan. Juga sebagai, sebenarnya kita nggak perlu membela, tapi kita harus mengerti keimanan kita. Jadi ini juga boleh dibilang kata-kata sekarang apologetnya orang Kristen, pembelaan. Jadi pada dulunya adalah
Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Itulah keberadaan Allah pada waktu dulu. Waktu apa itu? Waktu penciptaan langit dan bumi. Untuk mengadakan keselamatan yang diselidik oleh para nabi dan diinginkan oleh malaikat. Udah lupa. Tadi kan kita baca Petrus itu diteliti oleh para nabi dan diinginkan oleh para malaikat. Haleluya. Kalau gitu mantap. Berarti bisa ngikutin. Nah, nggak ada yang asal melayang. Tapi ada penelitian. Senang rasanya. Berarti kita sama-sama. Iya. Jadi apa yang diselidiki? Tadi kita dengar adalah ayat 9 tadi 1 Petrus 1 itu puncak tujuan iman, ya, keselamatan. Jadi ini harus kita lihat kapan keselamatan. Adalah Yohanes 1 ayat 14. Boleh. Semua kita juga boleh. Sudah dapat? 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini harus kita padu dengan Matius pasal yang pertama. Nah, penyelidikannya harus sampai begitu. Dan kita harus ya ingat ini dan harus bisa menerangkan iman kita. Nah, nanti kalau enggak kita bisa diolok-olok, enggak mengerti, nanti kita menerangkan. Ya, jadi nggak usah harus pendeta manik, nanti saudara-saudara semua harus bisa menerangkan. Haleluya. Mana ini ibu apa? Ibu Tapia. Itu nggak usah panggil Pak Manik, ibu harus bisa juga sendiri. Tadi panggil Pak Manik nerangin ini, sekarang diterangin. Kita semua harus bisa. Jadi keselamatan itu awalnya firman menjadi manusia. Itu sama dengan Filipi 2. Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Tetapi kemanusiaannya itu bukan waktu dulu. Sesudah Maria menerima firman dan dia melahirkan. Itu proses firman menjadi manusia. Nah, itulah. Mari kita baca ini. Matius pasal 1. Mulai 19. Ayo, tolong. 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ya, jadi kita harus tahu itu. Tahun berapa itu? Ya, sekitar tahun 1 Masehi. Haleluya. Karena tahun 1 Masehi itu adalah
kita ambillah itu sebagai ulang tahun Yesus Kristus. Itu dari kelahirannya. Karena itu adalah tahun Yesus Kristus, atau di kalender disebut tahun Masehi. Haleluya. Aduh, baik, ngerti, senang. Jadi nggak usah capek-capek, langsung ngerti. Nah, jadi keselamatan itu dimulai dari kelahiran Yesus. Itu firman menjadi manusia melalui memakai seorang perempuan yang suci, namanya Maria. Haleluya. Itulah permulaan keselamatan. Jadi bukan waktu para nabi-nabi, bukan waktu dulu, dari masa. Karena sebelum kelahiran Yesus sudah ada waktu diperhitungkan dari umur Adam itu sampai kelahiran Yesus, itu diperkirakan sekitar 4.000 tahun. Jadi itulah yang diselidiki para nabi-nabi, keselamatan. Kapan itu terjadi? Setelah Maria melahirkan. Nah, jadi itu adalah permulaan keselamatan. Arti nama Yesus sendiri, siapa tahu? Dia menyelamatkan umatnya dari dosa. Haleluya. Nah, itu diselidiki Nabi. Apalagi kita harus mengerti. Jadi kita bersyukur ini sesudah Yesus datang, berarti kita bisa diselamatkan. Ini saudaraku. Jadi kalau dulu bangsa Israel itu belum diselamatkan. Padahal mereka itu udah dipilih mulai dari Abraham, Ishak, Yakub. Yakub berkembang di Mesir. 400 tahun di sana, 400 tahun sebagai budak, 30 tahun sebagai orang yang dimuliakan karena ada di situ raja yang hebat. Siapa namanya? Yusuf. Itu. Jadi mereka keluar dari sana berkembang dengan luar biasa. Nanti di Gunung Sinai mereka mendapat ketetapan ibadah. Itu berintikan agama Taurat. Haleluya. Nah, sesudah Yesus khususnya sudah mengerjakan keselamatan, mati dan bangkit, keselamatan adalah kepada semua, bukan lagi orang Yahudi saja. Dalam Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh bumi. Baca dulu. Iya, baca, bantu. Markus 16 ayat 15 dulu. Ayat 15. Dulu. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Iya, inilah saudaraku. Jadi nabi-nabi aja menyelidikin. Itu bukan mereka lagi loh. Karena ya Yesus belum lahir saat itu mereka sudah selidiki. Malaikat-malaikat saja tidak diselamatkan. Kenapa? Malaikat itu dia hanya punya roh, tidak punya tubuh. Makanya kita di dalam tubuh ini harus menggunakan. Karena apa? Manusia dihakimi sewaktu segala perbuatannya, bagaimana waktu dalam hidupnya. Kalau sudah mati, manusia masih punya tubuh enggak? Tidak punya lagi. Rohnya ada, tubuhnya sudah jadi dari tanah kembali ke tanah. Bahasa sononya
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bahasa sono. Dari tanah kembali ke tanah. Itu tubuh manusia. Jadi kita tinggal roh. Pergunakan dengan sungguh-sungguh. Para nabi aja menyelidiki. Malaikat aja ingin tahu. Bukan mereka untuk diselamatkan, tapi mereka masih ingin tahu. Berarti hebat keselamatan. Jangan sampai kita tidak mengerti. Iya, padahal kita masih berada di dalam keselamatan itu. Sekarang kalau kita mau terima Yesus, bisa. Kita mau bertumbuh di dalam Dia, bisa. Kalau kita sungguh-sungguh kita mau mengalami kuasa Dia, bisa. Kita mengalami kuasa penebusan, sukacita yang dibebaskan oleh Tuhan, bisa. Jadi saudaraku, bersyukurlah yang hidup pada saat ini, dan bersyukurlah kalau kita bisa terima Tuhan Yesus Kristus. Para nabi saja menyelidiki, kok malaikat juga ingin tahu. Jadi malaikat itu kalau sudah berdosa, udah langsung disimpan untuk dihukum nanti. Itu dimana tertulis, ya memang itulah yang kita sering baca dalam Yudas, hanya 1 pasal. Nah, kalau mau baca boleh ayat 5 barangkali begitu, cobalah. Yudas 1 ayat 5. Ya. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Lagi terus. Dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan menunggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ya, jadi kita sangat bersyukur saudara-saudaraku ya, yang masih punya tubuh loh. Nih, kalau udah nggak punya tubuh, sama malaikat. Karena ada orang yang bertanya, nanti ada seorang perempuan, dia langsung meninggal suaminya. Nah, nanti sesudah meninggal dia nikah lagi. Sampai berapa? 7. Nanti ada orang berkata, siapakah nanti suaminya di surga? Itu ya. Jadi memang pertanyaan begini, itu di dalam Alkitab itu bukan yang baik. Apalagi kalau dia bilang nanti di sono nama banyak istri, nggak ada begitu di dalam Alkitab. Iya, nggak boleh itu. Itulah Alkitab kita. Yang pernah menikah saja disebutkan mereka itu nggak ada pernikahan di surga. Karena kita disebut seperti malaikat. Apa mau perlu baca itu? Nah, kalau perlu baca boleh. Lukas pasal 20 ya. Lukas pasal 20. Mulai 29 deh ya. Ya, 29. Ayat 29. Ya. Lukas 20. Ya. Adalah 7 orang bersaudara yang pertama kali dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Ya. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan?
sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ya, itu. Kalau dalam suasana hidup kekal itu, dalam suasana rohani itu, tidak kawin dan tidak dikawinkan. 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Ya ini, jadi kita semua anak-anak Allah. Jadi yang ada kawin mengawinkan itu waktu punya tubuh. Kalau sudah meninggal, tinggal roh, nggak ada lagi itu. Nah, itulah Alkitab kita. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Itu sudah diselidiki oleh para nabi dan ingin diketahui oleh para malaikat, dan kita sudah baca tadi bahwa Yesus itulah waktu kedatangannya ke dunia ini, itulah batas keselamatan. Karena Yesus sendiri artinya juru selamat. Haleluya. Ya, jadi kalau ada orang pendeta besar lagi, dia bilang Yesus bukan juru selamat, ya berarti Alkitab tidak perlu lagi buat dia. Padahal itu awal dari ya Injil. Makanya Injil Matius pasal yang pertama, kelahiran Yesus Kristus. Kata Yesus itu artinya juru selamat. Bingung saya. Ada pendeta besar, teolog besar, sudah mengaku profesor, tapi dia tidak mengakui Yesus itu juru selamat. Ya apa sih? Ada saudaraku, tapi kita nggak perlu. Ya, jadi ini harus kita baca dulu dengan jelas, biar sungguh-sungguh semua kita akan melihat. Jadi Matius 1 ayat 21, 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi itu sebabnya sesudah Yohanes Pembaptis itu adalah perintis bagi langkah Yesus. Nanti kalau baca di dalam ya Yesaya pasal yang ke-40, suara yang berseru-seru di padang belantara. Haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ayo baca dulu deh. Ayo biar semua jelas. Ya kita mau buru-buru kemana? Baca aja. Ya, pasal 40 ya. Ya, dan dapat mulai ayat yang ke bukan Yohanes, Yesaya. Aku salah ngomong ya? Oh enggak, Yesaya. Ya, ayat 3 mulai, ayo, tolong. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus tutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlebuk-lebuk menjadi dataran.
maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Terus, Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. terus sampai 11. Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyanyikanlah suaramu kuat-kuat, nyanyikanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipanggungnya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ya, inilah kemurahan Tuhan bagi kita. Siapa gembala kita? Iya. Tapi Yesus juga disebut Allah. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Sama enggak? Sama, ini bukan cocok logi. Ya memang begitu. Kalau kita baca semua enggak ada yang bertentangan. Sama semuanya. Tinggal kita ini harus berdoa supaya Tuhan bukakan kepada kita. Jadi nggak ada nyanyian begini, Allah adalah gembalaku. Tapi kalau Allah itu masih tiga itu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau Yesus itu Tuhan Yesus. Jadi kalau nyanyian kita, Tuhan adalah gembalaku. Kapan itu datang? Itu diselidiki oleh Nabi pada kelahiran Yesus. Dia adalah juru selamat dan dialah gembala agung kita. Ya, ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita sudah mengerti kapan itu nama Yesus. Bukan dulu. Sesudah Yesus akan menyelamatkan umatnya. Kapan penyelamatan? Sudah nabi-nabi aja diselidik, menyelidik. Kapan? Waktu firman menjadi manusia, itulah tahun Masehi. Haleluya. Amin. Udah bisa ngerti semuanya? Haleluya. Itu harus kita ngerti itu. Jangan nanti orang nanya kita nggak bisa. Nah, jadi Yesus artinya juru selamat. Kapan itu terjadi? Sesudah kedatangan Yesus, dan kedatangannya melalui dilahirkan. Haleluya. Di sono ada surat khususnya Maria dan anak-anaknya yang nggak tahu buat apa bagi mereka, tapi itulah saudara ya. Jadi kalau kita ya memang itulah awal dari Alkitab. Jadi penggembalaan yang sangat baik kalau kita sudah berada di dalam keselamatan itu. Jadi kita sudah lihat waktu dulu keberadaan Allah itu adalah Allah pencipta, firman Allah, dan roh Allah. Pada masa terjadinya penyelamatan, firman itu sudah menjadi manusia. Haleluya.
Jadi apa sekarang kalau itu sudah terjadi? Dalam perkembangannya Allah tetap dia, dan firman sudah menjadi manusia namanya Yesus. Roh Kudus tetap Roh Kudus. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itulah perbedaannya. Kapan Allah Anak? Nah, itulah keselamatan yang diselidiki oleh para nabi dan ingin diketahui oleh para malaikat. Ini saudaraku. Jadi kita sudah harus mengerti. Dan proses keselamatan itu harus begitu. Itu sudah kenyataan Alkitab yang sesungguhnya. Harus begitu. Nggak ada jalan lain. Karena tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Makanya hidup Yesus itu dari dia datang di bumi sampai dia mati tersalib dan bangkit lagi dan dia naik ke surga dan nanti dia akan turun lagi. Iya, nanti yang akan jemput kita juga nggak Allah Bapa. Saya selalu perhatikan semua. Nanti Yesus sendiri yang turun. Makanya di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat itu Yesus sendiri yang turun. Nggak tahu saudara sudah perhatikan apa enggak? Kalau saya sudah perhatikan itu. Jadi nggak sama-sama dengan Allah Bapa dia turun enggak. Ya, tapi saya yakin nanti kalau Bapa itu turun bersama dengan Yerusalem baru. Kalau Yesus duluan turun dia. Ayo baca 1 Tesalonika 4. Tesalonika 4 ayat 16. Iya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Iya. Jadi siapa yang turun? Tuhan Yesus. Iya. Selalu Tuhan itu dipakai kepada Yesus. Makanya kita panggil dia bukan Allah Yesus. Kalau Allah Yesus seolah-olah Allahnya Yesus nanti. Jadi kita panggil dia Tuhan Yesus. Karena itu dia sendiri. Nah, jadi nanti yang turun itu berapa orang? Kalau di situ juga malaikat juga nggak dibilang belum Tuhan sendiri. Tuhan sendiri kan? Iya. Jadi harus benar-benar baca ulang atau kita sama-sama. Sebab pada waktu tanda diberi, itu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun ke surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tapi waktu Yesus turun sendiri itu malaikat berseru terlebih dahulu. Itu yang dimaksud Itoku ini kali. Jadi malaikat itu hanya berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Jadi bukan Bapa surga, bukan malaikat-malaikat, tapi Tuhan sendiri turun. Jadi semua waktu-waktu ini kita harus mengerti. Sebab kalau nanti kelewatan, walaupun kita sudah siap sungguh, tapi kelewatan kereta api, sedih apa enggak? Sedih. Kelewatan pesawat, apalagi kelewatan pintu surga ditutup. Ya, 10 anak darah, 5 yang bodoh, 5 yang pintar. Yang pintar itu terlambat atau tidak? Tidak.
Tapi yang terlambat itu siapa? Yang bodoh. Mau yang bodoh enggak? Haleluya. Kalau mau kita doakan dulu, jangan yang bodoh. Iya, jadi harus benar-benar kita mengerti. Nah, makanya penelitian itu, orang yang teliti biasanya tidak bersalahan. Aku di sini nggak aku teliti karena udah biasa aku lewat, tersandung saya. Nah, coba kalau saya teliti dulu, biar saya sudah biasa. Jadi rupanya, biarpun kita sudah biasa, tetap harus teliti. Nah, gitu saudaraku. Jadi, apa? Waspada. Waspada. Haleluya. Iya, biarpun kita ketawa, tapi harus menusuk dalam hati. Waspadalah selalu. Haleluya. Nah, ayo gimana ini masalah pintu dia waspada sekali. Udah kunci pintu, kunci. Itu bagian dia itu. Waspada. Waspada. Teliti dia kalau untuk itu. Asal sama ke surga juga teliti ya. Semua harus teliti. Ya, mau masak juga teliti. Jangan bikin garam 2 kali. Nanti tambah darah tinggi, atau makanannya nggak bisa dimakan lagi, atau harus tambah air, ya nggak enak lagi udah. Iya, ini saudaraku. Jadi kita di dalam kerohanian ini sekarang ini sudah harus meningkat. Karena apa? Kita bukan asal Kristen, kita bukan Kristen yang ikut-ikutan. Tapi harus yang pintar, jangan yang bodoh. Harus mengerti dengan jelas. Jadi membaca juga harus benar-benar teliti. Ya, sebab ajaran yang salah itu mungkin dia kurang teliti. Akhirnya ada yang ketelisip sedikit, ada yang ketambah sedikit, ada yang berubah sedikit. Udah jadi ajaran sesat. Itu sebabnya Wahyu pasal 22 ayat 11 tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, harus pas. Haleluya. Supaya pas, harus bisa meneliti dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketinggalan. Nanti kalau ketinggalan kereta masih bisa ada kereta kedua. Tapi kalau pintu surga nggak ada, ya tahu pintu kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Mau baca itu Wahyu 22 ayat 11, boleh tolong. Ya 18 ya. Wahyu 22 ayat 18. Iya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ya. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Haleluya. Saudara-saudaraku, sekarang kita sudah banyak meneliti. Tadi kesaksian Pak Silaban, arahan dari Pak Manurung, sama itu semua. Sekarang ini kita ini keselamatan kapan? Itu mulai kelahiran Yesus tahun Masehi. Sesudah sampai kepada Yohanes Pembaptis harus ada perubahan. Apa perubahannya? Kalau keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak boleh. Begitu tadi. Matius 5:20 coba baca ya, harus dibaca, nggak apa-apa. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya. Apa yang dimaksud di situ? Satu, kebenaran manusia jangan dipertahankan. Harus sampai kepada kebenaran Yesus. Dihina, diolok, nggak marah, nggak mengutuk. Justru semua dosa manusia ditanggungnya. Haleluya. Ini saudaraku. Kalau diambil baju kita, kasih. Ya, kita di sekolah itu Alkitab malam sudah itu berapa bagian itu kita baca. Mulai dari 21 itu terus itu sampai sempurna ayat 48. Ada beberapa kali itu. Ya, cuma kita nggak waktunya untuk sekarang. Ini kita ntar dikit lagi udah selesai ini. Ya, jadi makanya kalau dihimbau yang bisa datang, datanglah. Itu justru yang punya gawe adalah kita sendiri. Kitalah tuan rumah. Haleluya. Nah, kata orang Pongco itu ya, kitalah yang punya gawe. Jadi kita yang ya kedatangan tamu, kita yang punya hajat. Ah, itu benar sekali deh. Masa yang punya hajat nggak kelihatan. Iya, Tuhan tolong kita ya. Ya, Tuhan kasih waktu. Jadi nanti mulai hari Kamis harus tambah banyak dong. Saya ini harus permisi dulu. Apakah kita mau lanjutnya yang hari Rabu? Apakah disatuin ke Kamis, Jumat, Sabtu aja? Mana-mana yang bisa datang di situ ya. Mau 2 kali, mau 3 kali. Pokoknya harus di situ ngambilnya. Ya, gantinya Rabu. Kalau tiap hari nanti juga ya kasihan juga. Jadi setuju kita disatukan ke Kamis? Ya udah, kalau gitu ngetap ya. Nggak usah di WA-in lagi. Nanti kalau ada datang Rabu sendirilah sini. Iya, ini kan sudah pengumuman. Iya. Ya, tapi kalau Ibu Gembala nanti biasanya dia bikin juga. Diingatkan kembali. Kalau udah diingatkan kembali masih datang lagi, ya udah, pintu tertutup. Siapa yang buka, nggak ada. Nah, jadi semua kita sudah lihat sampai nanti Yesus datang, sampai nanti kita kalau turun nanti dari udara, kemana turunnya? Praktek di seperti Taman Firdaus. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah suasana Taman Firdaus. Lama, berapa tahun? 1000 tahun. Kita kan nggak beli pacu lagi buat nanam-nanam. Semua Tuhan sediakan. Haleluya. Pastikan ikut. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kasihan kalau ketinggalan. Karena tidak ada tempat 2. Tinggal 1 lagi nanti. Alam maut, saudara-saudaraku. Sakit. Tapi kalau yang menang itu praktek dari Taman Eden ada. Saya tidak tahu berapa lama Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Tapi kalau kita Eden yang terakhir itu penutup. Eden yang pertama ditempati Adam dan Hawa. Eden yang terakhir ditempati dengan gereja Tuhan. Tapi bukan gerejanya ya. Orang-orang yang mengalami sudah meningkat tadi, mulai meneliti keselamatan sampai berkembang lagi, terus berkembang lagi. Ya. Jadi kebenaran-kebenaran kita ini harus berkembang juga, saudara-saudaraku. Haleluya. Nah, kalau kita dipaksa 1 mil, turutin aja berapa mil? 2 mil. Kalau diambil baju kita, kasih aja jaketnya rekah. Kalau jaket yang ada, kalau jadi kasih jadi diambil.
Nah, saudara-saudaraku, jangan bilang sama apa itu, kan ada katanya begitu, tapi ini cerita lah, ini cerita. Jadi katanya begini, begitu anaknya dengar, dia duluan pulang. Jadi ada orang meminta-minta, langsung dikasih ya jasnya bapaknya, kesukaannya juga, kesayangannya. Mana jasku? Nah, kan tadi khotbah. Udah dia minta, ya aku kasih jas bapak. Dimarahin. Itu bukan untuk kita, untuk orang lain. Saudaraku, ini kita, firman ini bukan untuk orang lain, untuk kita. Dan jangan kena-kenakan kepada orang lain. Dia belum waktunya, ya dia belum bisa terima. Tidak boleh main paksa, saudaraku. Jadi masing-masing sudah harus dengan kebutuhannya. Nah, itu yang sangat baik. Ada yang suka cabai, ada yang nggak mau, sedikit aja, nggak mau lagi. Tapi ada yang lain, kalau nggak ada cabainya, nggak enak makan katanya. Aku belum makan. Kenapa? Ngapain? Nunggu dulu yang beli cabai dari pasar. Ditunggu, saudara. Jadi nggak sama. Makanya kita nggak paksakan ya, berdoalah. Dan kalau kita yang lebih rohani, ya kita kasih tahu, kita bimbing. Namanya membimbing. Sama dengan Yesus, dia adalah gembala kita. Tadi di dalam Yesaya 40 itu, bagaimana caranya kita digembalakan? Dituntun, apa lagi tadi? Digendong. Wah, mau gendong rohani orang lain. Haleluya. Tahu digendong rohani orang lain. Kita ajak dia ke waktian. Aku gak ada duit. Udah, beres. Tuhan kita kaya. Kita bayarin, saudara-saudaraku. Haleluya. Nah, itu cara kita gendong. Gak usah, jangan gendong sendiri. Apalagi cewek-cewek digendong sama cowok-cowok. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu dijauhkan begitu. Jadi kalau umpamanya nggak ada ongkosnya, ada, Tuhan sudah kasih, gitu. Itu cara kita menggendong. Tadi Yesaya 40 itu ayat berapa itu? Nah, baca dulu lagi lah. Yesaya 40 ayat 11. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Iya. Jadi inilah cara Tuhan kita, saudaraku. Kita juga harus mengikut kebenaran Yesus, jangan kebenaran kita. Kalau kebenaran kita karena pengalaman kita makan cabai enak, kita paksa dia harus makan enak. Aku sudah sebesar ini terus makan cabai. Kalau nggak makan cabai, wah enak. Jangan begitu, saudaraku. Dia sedikit aja cabai udah nangis-nangis dia, udah keluar air matanya. Ya, jangan dipaksa. Jadi sesuai dengan kebutuhan, harus seperti gembala yang baik itu. Bila perlu dituntun, digendong, sehingga benar-benar sampai ke tujuan dengan baik. Saudara-saudaraku, kita sudah lihat mulai dari keselamatan sampai perkembangan, sampai Tuhan Yesus datang, dan sampai kita nanti naik lagi ke Yerusalem, kota kudus. Wahyu 21, kita baca itu sebagai penutup. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Ini saudara-saudaraku. Ya, tolong. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka.
Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Iya. Kalau saya teliti, saudara-saudaraku, mengikuti perkembangan firman Tuhan, nanti yang pertama yang turun adalah Tuhan sendiri akan turun. Haleluya. Jadi Bapak itu nanti menyambut kita di mana? Yerusalem baru. Luar biasa. Nanti dengan siapa kita naik ke Yerusalem baru? Dengan Yesus. Karena dia adalah raja segala raja di dalam kerajaan 1000 tahun. Kita semua ada di sana. Haleluya. Nah, waktu iblis itu sudah dilepaskan sesudah 1000 tahun, dia iri, dia dengki, dia lihat anak-anak Tuhan senang, dia baru keluar dari penjara, ngamuk dia. Waduh, ini temanku nggak ada. Dikumpulin yang mati dalam dosa. Rupanya juga bisa saudaraku, rohnya itu dikumpulin. Itu jadi tentara iblis. Ini Wahyu pasal 20. Boleh baca dulu ini. Biar kita. Wahyu 20 ayat 7. Ya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, Iya. Gog dan Magog, Ya. dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir Iya. laut. Terus. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Iya, inilah saudara-saudaraku. Jadi kalau di sini nanti jadi api, maka anak-anak Tuhan akan naik ke Yerusalem baru. Ini saudara-saudaraku ya. Itu sebabnya saudara-saudara yang kasih, kalau kita sudah mengerti sekarang, kita harus bersungguh-sungguh. Jadi nanti kalau dunia ini saya perhatikan cuma secara benar-benar tertulis nggak ada, tapi kalau kita baca pasal 20 tadi ayat yang ke-14, coba dulu. Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Iya, lautan api biasanya disebut adalah neraka. Ya ini saudaraku. Ya. Jadi kalau ada orang juga berkata aku baru dari neraka katanya. Orang neraka aja juga belum ada. Nanti itu harus menunggu perkembangan. Semua menunggu perkembangan. Keselamatan juga menunggu perkembangan. Ada waktunya. Haleluya. Kapan permulaan keselamatan? Kelahiran Yesus. Tahun Masehi. Nah, ini saudara-saudaraku. Sesudah Yesus mengadakan keselamatan, harus ditingkatkan dari Taurat kepada hukum kasih. Pengiringan di dalam Yesus. Kebenaran kita harus kebenaran Yesus. Ini saudaraku. Kebenaran hukum Taurat, perang boleh. Makanya orang Israel masih harus berperang nanti di Harmagedon. Jadi mereka itu masih tetap Taurat sampai saat ini. Saya nggak tahu, mungkin itulah makanya mereka juga belum terima Tuhan Yesus, karena mereka harus menggenapi semuanya. Sebab kalau mereka nanti terima Yesus, mereka nggak berperang lagi, berarti Harmagedon nggak ada. Tapi Harmagedon itu pasti ada. Dalam Wahyu pasal yang ke-16 itu sudah ditulis ada Harmagedon. Nggak bisa tidak. Ayat 14, pasal 16. Ayat 14 sampai 16, ayo, boleh. Wahyu 16 ayat 14 sampai 16. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia,
untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Iya, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ini harus terjadi, saudaraku. Ini saya yakin itu adalah perang dunia ketiga. Ini saudara-saudaraku, semua itu akan terjadi. Makanya kita sudah lihat kapan penciptaan, kapan masa nabi-nabi, kapan masa raja-raja bangsa Israel, kapan keselamatan, diteliti juga oleh malaikat, oleh para nabi, dan disenangi, diinginkan oleh malaikat. Tapi kita bersyukur ada Alkitab, kita boleh melihat. Dan terus sampai Tuhan Yesus datang, sampai kita ke Yerusalem baru. Asalku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah kata, dia sungguhlah kembali. Bertemulah di udara, oh senang sekali. Satu kali akan ada hari senang buat saya. Seperti Tuhan sudah kata, asalku tinggal setia. Oh, bisa ya. Ayo mari kita berdiri, kita nyanyi itu.